Di dalam aula aliansi alkimia, Fang Lin dan orang lain yang akan menghadiri konferensi alkemis berkumpul di sana. Jumlah semuanya 10 orang. Orang yang paling dikhawatirkan Fang Lin bukanlah Li Jianlong ataupun Li Feng. Tapi seorang wanita. Penampilan wanita itu bagus, tetapi dia tidak memukau. Dia hanya bisa digambarkan sebagai cantik dengan penampilan yang segar. Dia tidak terlalu tua, dan tampak berusia sekitar 21 atau 22 tahun. Akan tetapi, wanita itu berdiri terpisah dari kerumunan dengan ekspresi bingung di wajahnya, menoleh ke kiri dan kanan, seolah-olah dia tidak mengenal siapapun. Tetapi wanita yang tampak konyol seperti itu diberitahu oleh Su Tua bahwa dia adalah kandidat terkuat di antara kandidat Qiang Wo dan Meng yang akan menghadiri konferensi alkemis. Kecuali Fang Lin dan beberapa orang lainnya, para alkemis lainnya tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Bahkan Li Jianlong dan Li Feng tampak tenang, seolah-olah mereka sudah mengetahui identitas wanita ini. Fang Lin mendekat dan berpura-pura sangat mengenal Li Jianlong, lalu bertanya, siapa wanita ini? Dia tampak sangat kuat. Titik. Li Jianlong melirik Fang Lin, senyum di wajahnya tidak memudar sedikit pun. Apakah kamu bahkan tidak mengenal Su Xiaotong? Fang Lin terkejut, lalu dia membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Kenapa kamu tidak mengatakan Su Xiaotong sebelumnya? Fang Lin tentu saja tahu nama Su Xiaotong. Dia adalah alkemis wanita peringkat kelima dalam daftar 3 alkemis teratas di negeri Qian, dan peringkatnya bahkan lebih tinggi dari Li Jianlong. Ternyata wanita berpenampilan konyol ini adalah Su Xiaotong. Fang Lin sedikit terkejut. Awalnya dia mengira bahwa dengan pangkat setinggi itu dan menjadi seorang alkemis wanita, dia pastilah seorang jenius yang sombong dan memandang rendah orang lain. Tetapi Su Xiaotong ini, dilihat dari sudut pandang manapun, tampak seperti anak kecil, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Haha, jangan remehkan dia. Meskipun kamu, Fang Lin, sangat populer di negara Qian sekarang, kamu tetaplah alkemis terbaik di generasi muda negara Qian. Li Jianlong berkata sambil tersenyum. Jika Anda tidak tahu, Anda akan mengira bahwa dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Fang Lin. Mendengar ini, Fang Lin menatap Su Xiaotong dalam-dalam. Kamu berada di peringkat ke-6 dan dia di peringkat ke-5, hanya selisih 1 peringkat. Mengapa kamu tidak menantangnya? Fang Lin bertanya pada Li Jianlong sambil mengedipkan mata. Li Jianlong tertawa. Bagaimana kau tahu aku belum pernah menantangmu sebelumnya? Fang Lin menyipitkan matanya dan bertanya, kau kalah. Li Jianlong mengangguk dan berkata tanpa rasa khawatir, saya menantangnya 3 kali dan kalah ke-3 kali, jadi saya menyerah. Menantangnya tidak akan membuahkan hasil apapun. Setelah jeda sejenak, Li Jianlong melirik Fang Lin dan berkata, kamu juga. Fang Lin mendengus dan berkata dengan nada menghina, apakah menurutmu aku sama sepertimu? Li Jianlong menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apakah kamu dan aku sama, tetapi dia berbeda dengan kita. Ada satu hal yang tidak dikatakan Li Jianlong, Su Xiaotong adalah seorang jenius sejati dalam seni alkimia. Fang Lin sangat penasaran tentang Su Xiaotong. Bahkan seseorang seperti Li Jianlong yakin akan kekalahannya. Mungkinkah dia benar-benar sekuat itu? Pada saat itu, Fang Lin berjalan mendekati Su Xiaotong. Su Xiaotong menatap Fang Lin dengan linglung, dan Fang Lin juga menatap Su Xiaotong. Keduanya saling menatap tanpa mengatakan sepatah kata pun. Apakah aku mengenalmu? Su Xiaotong bertanya dengan takut-takut, dan kemudian segera membolak-balik sebuah buklet. Setelah membolak-baliknya cukup lama, dia tampaknya tidak menemukan apapun dan tampak tertekan. Maaf, saya tidak mengenalmu. Su Xiaotong berkata dengan nada meminta maaf. Fang Lin tampak aneh dan berkata, tentu saja kamu tidak mengenalku. Aku bahkan belum memberitahukan namaku, dan kamu sudah membolak-balik buku catatan. Bukankah itu terlalu kasar? Fang Lin terbatuk dan berkata, nama saya Fang Lin. Bolehkah saya bertanya apakah Anda Nona Su Xiaotong? Su Xiaotong mengangguk, lalu membuka buklet itu, menulis 2 kata Fang Lin di atasnya dengan sangat serius, lalu menggambar potret yang sangat mirip dengan Fang Lin. Baiklah, aku akan mengingatmu. Su Xiaotong berkata sambil tersenyum, dengan ekspresi lega di wajahnya, tampak sangat bahagia. Fang Lin benar-benar tidak bisa mengerti. Apakah orang ini sakit? Fang Lin, kemarilah. Pada saat ini, Pak Tua Su melambai ke arah Fang Lin yang tidak jauh darinya. Fang Lin mendengar ini dan berjalan mendekat dan bertanya, apa saran Anda, Tuan Su? Tuan Su tampak sedikit malu. Xiaotong adalah cucu perempuanku. Fang Lin menunjukkan ekspresi terkejut, lalu tatapannya menjadi semakin aneh. Tuan Su, cucu perempuan Anda terlihat sangat istimewa. Tanpa diduga, Pak Tua Su menunjukkan ekspresi sedih, dan berkata dengan putus asa, cucu perempuan saya terlahir dengan ingatan yang buruk. Sekalipun dia sangat mengenal seseorang, sulit baginya untuk mengingatnya. Jadi dia harus menggambar nama dan wajah semua orang, dan mengeluarkannya untuk memeriksanya jika dia lupa.
Fang Lin tertegun. Ternyata Su Xiaotong punya masalah ini. Kedengarannya langka. Tak heran dia memegang buklet yang wajahnya tergambar di atasnya. Namun, bakat gadis kecil itu dalam bidang alkimia sangat tinggi. Fang Lin, mungkin bahkan kamu tidak sehebat dia, kata Su Tua dengan penuh kebanggaan. Bagaimanapun, dia adalah cucunya. Fang Lin terdiam. Mengapa semua orang membandingkannya dengan Su Xiaotong? Tuan Su, cucu perempuan Anda hanya berada di urutan kelima dalam daftar. Bagaimana dia bisa menjadi alkemis termuda di negara Qian? Fang Lin bertanya. Su Tua tersenyum tipis. Kamu tidak tahu bahwa 4 orang teratas dalam daftar ini semuanya berusia di atas 40 tahun, jadi mereka tidak dapat dianggap sebagai alkemis muda. Setelah mendengar ini, Fang Lin akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam kasus ini, 4 orang pertama sebenarnya dapat dieliminasi dari peringkat ini. Meskipun Su Xiaotong berada di peringkat kelima, dia adalah orang pertama. Cukup menarik melihat seseorang yang ingatannya sangat buruk tetapi memiliki bakat luar biasa dalam bidang alkimia. Fang Lin tahu bahwa beberapa orang terlahir lemah dalam satu aspek tetapi memiliki bakat hebat dalam aspek lain. Mungkin, Su Xiaotong adalah orang seperti ini. Walaupun dia punya kekurangan, dia jenius dalam beberapa hal. Baiklah, semuanya sudah di sini. Izinkan aku memberitahu kalian sesuatu yang perlu kalian ketahui. Pada saat ini, si Tua Su berjalan di depan orang banyak dan berkata dengan suara keras. Ke-10 orang itu berdiri di depan. Selain Su Xiaotong, Fang Lin, Li Jianlong dan Li Feng, ada 6 orang lain yang juga merupakan yang terbaik di antara generasi alkemis muda di negeri Qian dan menempati peringkat yang relatif tinggi. Jika kita hanya melihat peringkat semua orang di peringkat alkemis, Fang Lin adalah yang terendah di antara mereka, hanya ke-20. Namun, kecuali Su Xiaotong, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan Fang Lin. Lagi pula, reputasi Fang Lin akhir-akhir ini terlalu keras. Sekalipun Li Jianlong dan Li Feng mempunyai permusuhan terhadap Fang Lin dalam hati mereka, pada kenyataannya, tak seorang pun di antara mereka yang memandang rendah Fang Lin sama sekali. Kalian bersepuluh akan menjadi peserta konferensi alkemis ini. Aku akan memimpin tim secara pribadi. Kalian hanya perlu mengingat satu hal ketika saatnya tiba. Su Tua berhenti sejenak. Kita tidak bisa kalah. Konferensi alkemis tidak diadakan di negeri Qian, negeri Yun, maupun negeri Meng. Singkatnya, tidak termasuk wilayah salah satu dari 3 negara berikut. Di persimpangan 3 kerajaan, ada sebuah kota. Kota ini megah dan meliputi wilayah yang luas. Meskipun berbatasan dengan 3 kerajaan, tetapi tidak berada di bawah yurisdiksi salah satu dari mereka. Kota ini disebut kota Black Cauldron. Alasan dibalik nama ini adalah karena jika dilihat dari kejauhan, bentuk kota ini tampak seperti kuali hitam raksasa yang berdiri di atas bumi. Kota Heiding ini adalah kota yang dibangun oleh Liga Dan. Negara ini sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi Liga Dan lebih unggul daripada 3 negara di bawahnya. Tempat di mana konferensi alkemis diadakan berada di kota Heiding. Demikian pula, karena kota Heiding adalah kota yang didirikan oleh Liga Dan di sini, sampai batas tertentu, Liga Dan di 3 negara yang lebih rendah semuanya tunduk pada yurisdiksi dan pembatasannya. Terlebih lagi, karena status transenden kota Heiding, sejumlah besar alkemis berkumpul di sana, tetapi hanya sebagian dari mereka yang berasal dari aliansi alkimia. Sebagian besar dari mereka adalah alkemis dari luar yang ingin memasuki kota Heiding dan memulai jalur alkimia yang lebih luas. Dapat dikatakan bahwa kota Blackding adalah tempat ziarah bagi para alkemis dari 3 kerajaan bawah, dan ada banyak alkemis yang ingin datang ke sini sepanjang waktu. Tentu saja tidak semua orang dapat memasuki kota Heiding sesuka hati. Pertama dan terutama, jika Anda bukan seorang alkemis, Anda tidak dapat memasuki kota tersebut tanpa undangan dan izin dari kota Heiding. Bukan seorang alkemis bukan berarti Anda hanya perlu memiliki pengetahuan dasar tentang buku-buku alkimia, tetapi Anda harus memiliki catatan terdaftar di aliansi alkimia. Jika tidak, tetapi Anda memiliki tingkat pencapaian tinggi dalam alkimia, apa yang harus Anda lakukan? Ada penilaian di gerbang kota Heiding. Jika Anda benar-benar memiliki prestasi tinggi dalam alkimia, Anda akan mengikuti penilaian di tempat, dan jika lulus, Anda dapat memasuki kota Heiding. Ini hanya kondisi yang paling mendasar. Untuk memasuki kota Blackding, seseorang harus membayar 50 pil esensi, dan jika seseorang tinggal di kota Blackding selama 1 bulan, seseorang harus membayar lagi. Jika Anda membayar 500 pil esensi sekaligus, Anda dapat tinggal di kota tersebut selama setahun. Pil esensi dianggap sebagai mata uang keras di kalangan prajurit dan alkemis, dan merupakan ramuan umum dan penting untuk kultivasi. Selain itu, untuk memasuki kota Heiding, seseorang harus mematuhi semua peraturan di kota Heiding. Segala pelanggaran terhadap peraturan kota Heiding akan diselidiki dan dihukum oleh Danlik.
Meskipun biaya memasuki kota Blackding sangat tinggi, banyak alkemis masih memasuki kota itu setiap tahun. Ada yang mendapat banyak keuntungan, ada pula yang tidak mendapat apa-apa. Karena konferensi alkemis, kota Heiding melarang orang luar memasuki kota sebulan yang lalu dan memulai persiapan. Liga dan dari ketiga negara datang ke kota Heiding dari negara masing-masing hampir pada waktu yang bersamaan. Di luar kota, jalan emas membentang sejauh 10 mil. Penguasa kota Blackding dan banyak orang dari aliansi alkimia berdiri di luar gerbang kota untuk menyambut para pengunjung dari tiga negara. Penguasa kota Heiding adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah muda. Meskipun dia tua, dia memiliki postur tubuh yang tegak, mata yang cemerlang, dan tinggi serta agung seperti gunung. Di samping penguasa kota Blackding berdiri dua lelaki tua lainnya. Yang satu rambutnya acak-acakan seperti sarang burung, dan tampak mengantuk serta tidak terawat. Yang satu lagi berwajah bersih dan berpakaian sederhana namun sangat bersih. Jubahnya tidak kusut sama sekali dan tak bernoda. Kedua lelaki tua itu, yang berdiri di samping penguasa kota Blackding, membentuk kontras yang sangat tajam. Namun, status kedua orang ini di kota Heiding hanya kalah dari penguasa kota Heiding, dan mereka merupakan tokoh terkenal. Orang-orang lainnya pun bukan orang biasa. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang dengan status tinggi di kota Heiding dan semuanya tergabung dalam Liga Dan. Penguasa kota Blackding bernama Zhuge Chang, lelaki tua yang tak terawat bernama Lu Wei, dan lelaki tua yang bersih sekujur tubuhnya bernama Chen Mu. Aliansi dan dari ketiga negara belum tiba, tetapi ketiga orang ini mulai mengobrol terlebih dahulu. Kalian berdua, menurut kalian negara mana yang akan menonjol dalam konferensi alkemis ini? Zhuge Chang bertanya sambil tersenyum tipis. Lu Wei mengusap matanya dan berkata dengan lesu, siapa lagi? Pasti kerajaan Yun. Zhuge Chang menatap Chen Mu lagi dan bertanya, di mana saudara Chen? Wajah Chen Mu tampak tenang saat dia berkata, meskipun negara Yun kuat, negara Qian dan negara Meng juga tidak lemah. Sulit untuk mengatakannya. Lu Wei mengerutkan bibirnya dan berkata, dasar orang tua bodoh, kau selalu tidak tahu harus berkata apa. Bertanya padanya tidak ada gunanya. Chen Mu mendengus, tetapi terlalu malas untuk berdebat dengan Lu Wei. Zhuge Chang tersenyum tipis namun, seharusnya ada beberapa orang yang lebih menarik di konferensi alkemis tahun ini. Aku sangat menantikannya. Lu Wei bertanya dengan heran saudara Zhuge, apakah Anda sudah mengetahui sesuatu? Chen Mu juga memandang Zhuge Chang, memberi isyarat padanya untuk mengungkapkan beberapa informasi. Zhuge Chang menatap mereka berdua dan berkata, kalian berdua seharusnya sudah mendengar sesuatu tentang hal itu. Seorang jenius luar biasa muncul di negeri Yun. Mendengar ini, Lu Wei dan Chen Mu keduanya teringat sesuatu dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Saudara Zhuge, apakah Anda berbicara tentang Zhao Shenkong yang dikabarkan memiliki tubuh obat 100 tingkat yang disempurnakan? Kata Chen Mu. Zhuge Chang mengangguk dan mendesah, awalnya aku berpikir bahwa rumor tentang tubuh 100 obat penyempurnaan itu benar atau tidak, dan bagaimana mungkin tubuh yang langka seperti itu muncul di tiga kerajaan bawah. Namun, meskipun rumor itu dibesar-besarkan, itu bukan tidak berdasar. Kali ini kita bisa melihatnya sendiri. Lu Wei berseru, tubuh obat yang disempurnakan 100 kali. Ini adalah tubuh yang hanya bisa diimpikan oleh para alkemis tetapi tidak dapat diperoleh. Aku heran bagaimana Zhao Shenkong mendapatkannya. Chen Mu berkata ada dua jenis tubuh pengobatan Bailian tubuh alami dan tubuh yang diperoleh. Tubuh pengobatan Bailian alami lebih mengerikan dan dapat disebut sebagai tubuh yang sempurna untuk alkimia. Sedangkan untuk tubuh yang diperoleh, sedikit lebih rendah, tetapi juga sangat langka. Zhuge Chang tersenyum dan berkata, selain Zhao Shenkong dari negeri Yun, ada dua orang kecil dari negeri Qian yang juga sangat menarik. Yang satu adalah Su Xiaotong dan satunya lagi adalah Fang Lin. Saya lebih tertarik pada Su Xiaotong. Dia tampaknya seorang jenius alami dalam bidang alkimia, kata Chen Mu. Lu Wei mendengus menurutku Fang Lin bagus. Chen Mu berkata dengan tenang meskipun Fang Lin tidak buruk, dia masih sedikit lebih buruk daripada para jenius seperti Zhao Shenkong dan Su Xiaotong. Apa yang hilang? Lu Wei bertanya balik dengan agak tidak senang. Bakat, Zhuge Chang dan Chen Mu berkata hampir bersamaan. Lu Wei terdiam. Faktanya, dia juga merasakan bahwa kesenjangan antara Fang Lin dan Su Xiaotong serta Zhao Shenkong adalah bakat. Sekalipun Anda memiliki Zen Sanshan dan pil api jiwa kehidupan, sulit untuk menebus bakat dan fisik yang terlahir lebih kuat dari orang lain. Sedangkan untuk kerajaan Meng, aku tidak mendapatkan banyak informasi, tetapi tampaknya seorang ahli pil racun datang untuk berpartisipasi kali ini. Zhuge Chang berkata tanpa ekspresi. Ketika mendengar kata-kata ahli pil racun, mata Chen Mu dan Lu Wei sedikit menyipit. Mereka datang. Orang-orang dari aliansi dan tiga kerajaan telah tiba. Pada saat ini, terdengar seruan di kejauhan.
Di kejauhan, orang-orang berkumpul. Zhuge Chang dan dua orang lainnya menatap dengan saksama. Di antara orang-orang yang datang dari jauh, ada sebuah kata awan yang berdiri tegak. Tentu saja, yang pertama tiba adalah Liga dan Kerajaan Yun. Ada banyak orang yang datang dari negeri Yun kali ini. Selain 10 jenius alkimia dari negeri Yun yang berpartisipasi dalam konferensi alkemis, ada juga banyak alkemis muda yang datang untuk mengamati. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi kesombongan dan percaya diri di wajah mereka. Bagaimanapun, Kerajaan Yun telah melampaui dua negara lainnya di konferensi alkemis selama 3 kali berturut-turut dan telah tampil sangat baik. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan alkimia berjalan pesat. Telah berkomunikasi dengan aliansi alkimia 3 negara Tiongkok berkali-kali, dan tampaknya meninggalkan 2 negara lainnya sepenuhnya di belakang. Di antara orang-orang dari negeri Yun, ada seorang pria muda berpakaian putih, dengan fitur wajah yang halus dan wajah tanpa ekspresi. Dia dikelilingi oleh orang-orang lain dari negeri Yun, seperti bulan yang dikelilingi bintang-bintang. Orang ini adalah Zhao Shenkong, yang dikenal sebagai jenius alkimia nomor 1 di Kerajaan Yun. Ia lahir dalam keluarga kerajaan Yun, memiliki status bangsawan, bakat luar biasa, dan tubuh obat 100 tingkat yang sangat langka. Kalian semua datang dari jauh, dan kami di sini untuk menyambut kalian. Zhuge Chang, Chen Mu dan Lu Wei melangkah maju dan membungkuk kepada orang-orang dari Kerajaan Yun. Pemimpin aliansi alkimia Kerajaan Yun adalah seorang pria tua botak dengan sosok yang tinggi dan perkasa. Meskipun dia tua, dia masih sangat bertenaga. Sekilas, dia tidak tampak seperti seorang alkemis, melainkan seorang pejuang yang kuat. Orang tua botak itu tertawa terbahak-bahak dan memberi hormat kepada Zhuge Chang dan dua orang lainnya. Kalian bertiga memang masih sama, tapi tidak heran, kalian hidup dalam kemewahan di sini, tidak seperti aku di negeri Yun, di mana aku harus bekerja keras. Zhuge Chang dan dua orang lainnya terdiam. Apa maksudmu kita hidup mewah di sini? Tolong, mengelola kota Blackding yang sebesar ini pasti sangat melelahkan, oke. Orang tua botak itu tampaknya merupakan kenalan lama Zhuge Chang dan kedua orang lainnya, dan kata-katanya terkesan sangat santai. Kemarilah, izinkan aku memperkenalkan kepadamu, jenius alkimia nomor 1 di negeri Yun kita Zhao Shenkong. Orang tua botak itu melambai pada Zhao Shenkong, yang berjalan keluar tanpa suara dan menangkupkan tinjunya ke arah Zhuge Chang dan dua orang lainnya sebagai tanda hormat sebagai seorang junior. Saya Zhao Shenkong, seorang junior. Senang bertemu dengan kalian bertiga, para senior. Saya harap kalian dapat memberi saya lebih banyak arahan selama konferensi ini. Zhao Shenkong berkata dengan tenang. Ia tidak tampak rendah hati ataupun sombong, dan tak seorang pun dapat menemukan kesalahannya sedikitpun. Zhuge Chang dan dua orang lainnya semua memandang Zhao Shenkong dengan saksama dan mengangguk diam-diam. Walaupun mereka belum melihatnya membuat ramuan tersebut, hanya dari sikapnya saja, sudah jelas bahwa Zhao Shenkong adalah seorang pria dengan bakat terpendam. Haha, kamu adalah seorang jenius yang telah menyempurnakan tubuh obatnya. Kali ini, kita bertiga bisa melihatnya dengan saksama. Zhuge Chang berkata sambil tersenyum. Pria tua botak itu tampak sangat bangga. Lagi pula, jenius dengan tubuh 100 obat penyempurnaan ini muncul di Liga dan Kerajaan Yun mereka, dan dilatih hingga ke tingkatnya saat ini olehnya secara pribadi. Meskipun dia tidak menerima Zhao Shenkong sebagai muridnya, dia sudah memperlakukan Zhao Shenkong sebagai muridnya sendiri. Tentu saja, lelaki tua botak itu juga mengerti bahwa dengan levelnya sendiri, dia belum memenuhi syarat untuk menjadi guru Zhao Shenkong. Seorang jenius di bidang alkimia seperti Zhao Shenkong pada akhirnya akan meninggalkan dunia kecil di 3 kerajaan bawah ini. Chen Mu dan Lu Wei diam-diam memperhatikan 9 orang lainnya dari Kerajaan Yun. Meskipun mereka tidak sehebat Zhao Shenkong, mereka juga merupakan pemimpin muda alkimia Kerajaan Yun, dan tidak ada satupun dari mereka yang biasa-biasa saja. Orang-orang dari Qian dan Meng belum datang. Orang tua botak itu melihat sekeliling dan berkata dengan sedikit cemberut. Zhuge Chang tersenyum dan berkata, negeri Yunmu adalah yang paling dekat dengan tempat ini, jadi tentu saja kau akan menjadi orang pertama yang tiba. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang dari negara bagian Meng tiba. Dibandingkan dengan pembentukan Kerajaan Yun, Kerajaan Meng juga memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak, dan mereka semua mengenakan jubah hitam, yang terlihat cukup mengesankan pada pandangan pertama. Melihat orang-orang datang dari negara bagian Meng, banyak orang dari negara bagian Yun menunjukkan rasa jijik. Zhao Shenkong juga hanya melihat sekilas lalu mengalihkan pandangannya. Kami terlambat. Kami telah membuat Anda menunggu lama. Pemimpin negara Meng adalah seorang wanita tua mengenakan jubah hitam. Tubuhnya bungkuk, rambutnya yang kelabu menjuntai sampai pinggang, dan wajahnya muram. Haha, kalian dari negara Yun juga baru saja tiba. Kalian tidak terlambat. Zhuge Chang tersenyum dan melangkah maju untuk menyambut mereka.
Terlihat dari sikap penyambutannya, saat Yun Guo dan yang lainnya datang, Suge Chang dan dua orang lainnya pun maju ke depan untuk menyambut mereka bersama. Ketika orang-orang dari negara Meng tiba, hanya Suge Chang yang melangkah maju baik Chen Mu maupun Lu Wei tidak bergerak. Wanita tua berjubah hitam itu berkata sambil tersenyum palsu, orang-orang dari negeri Yun selalu datang lebih awal, tidak seperti kami dari negeri Meng, yang gunungnya tinggi dan jalannya panjang. Kata-kata ini cukup mendalam. Orang tua botak itu mendengus pelan, memperlihatkan sedikit rasa jijik. Di antara 10 orang yang berasal dari negara bagian Meng, ada satu yang sangat istimewa. Orang ini juga seorang pemuda, tetapi perawakannya pendek. Ketika berdiri dengan orang seusianya, dia jelas lebih pendek satu kepala. Namun, ia memiliki rambut abu-abu keperakan, yang membuatnya tampak sangat berbeda dan menarik perhatian. Dibandingkan dengan 9 orang lainnya dari negara Meng, pemuda berambut perak pendek ini terlihat sangat muram, bahkan orang-orang dari negara Meng tampak agak jauh darinya dan sangat takut padanya. Semua orang yang hadir memperhatikan hal ini, dan karena pemuda ini sangat berbeda, tampaknya dia tidak diragukan lagi adalah ahli pil racun dalam rumor tersebut. Sejumlah besar orang di aliansi alkimia masih belum bisa menerima dan mengenali ahli pil racun. Lagi pula, sejak era ketika para alkemis membentuk suatu sistem, ahli pil racun telah menjadi musuh terbesar para alkemis, dan ini telah terjadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun kini, para ahli alkimia racun telah bergabung secara terbuka dengan Liga Alkimia dan menjadi bagian di dalamnya. Beberapa ahli alkimia racun bahkan telah mencapai posisi tinggi di Liga Alkimia. Hal ini sangat sulit diterima oleh sebagian besar alkemis. Telah ada beberapa kali percobaan untuk mengusir sang alkemis racun dari dalam Liga Alkimia, tetapi semuanya berhasil digagalkan oleh para pemimpin puncak. Konon, alasan mengapa sang alkemis racun mampu bergabung dengan Liga Alkimia dan memperoleh pengakuannya adalah karena Raja Barat, salah satu dari 4 Raja Surgawi Liga Alkimia, memiliki hubungan dekat dengan sang alkemis racun. Pada saat ini, ternyata ada seorang ahli pil racun dari negara Meng yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi alkemis. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam konferensi sebelumnya. Nyonya Gu, kapan aliansi alkimia kerajaan Meng Anda menjadi begitu tidak berguna? Anda bahkan tidak bisa membawa seorang ahli pil racun ke sini hanya untuk menambah jumlah, kan? Kata lelaki tua botak itu dengan nada sinis. Begitu kata-kata ini keluar, wajah wanita tua bermarga Gu itu menjadi gelap. Tuan Yan, sebaiknya Anda berhati-hati dengan kata-kata Anda. Para ahli pil racun telah lama diakui oleh Liga Alkimia, dan sekarang mereka semua adalah alkemis dari Liga Alkimia kita. Rasa jijik lelaki tua botak itu semakin kuat. Saya pikir Anda, Nyonya Tua Gu, telah lama disihir oleh ahli pil racun. Tidak ada obatnya bagi Anda. Apakah kamu memprovokasi saya? Wanita tua itu bertanya dengan dingin, dengan cahaya tajam bersinar di matanya. Melihat suasana yang agak tidak enak, Suge Chang segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, Tuan Su dari negara Qian dan anak buahnya belum datang. Mohon tunggu dengan sabar dan jangan merusak keharmonisan. Si kakek bermarga Yan dan si nenek Gu sama-sama menahan diri. Di kota Heiding ini, mereka masih harus berhadapan dengan Suge Chang. Orang-orang dari Liga dan Kerajaan Qian telah tiba. Setengah jam kemudian, semua orang dari Kerajaan Qian akhirnya muncul. Akan tetapi, ketika semua orang yang hadir melihat kemunculan Qian Guo dan kelompoknya, mereka semua membelalakan mata dan tampak sangat aneh. Dibandingkan dengan pemandangan saat Liga dan dari negara Yun dan Meng tiba, penampilan Liga dan dari negara Qian benar-benar agak aneh. Jumlah mereka hanya sedikit, hanya sekitar 10, tetapi mereka semua menunggangi monster raksasa. Benar saja, sekelompok orang dari Liga dan Kerajaan Qian datang ke sini dengan menunggangi monster buas. Saat mereka berjalan, kaki-kaki besar binatang buas itu menginjak tanah, menimbulkan suara-suara yang keras, dan bumi bergetar sedikit. Para anggota Liga dan yang tengah duduk di atas monster-monster itu semuanya makan dan minum dengan lahap, terutama Fang Lin yang tengah memegang paha monster besar di tangannya dan mengunyahnya dengan gembira. Bahkan wajah si tua Su berminyak karena makan terlalu banyak dan dia tidak bisa berhenti tersenyum. Hanya Li Jianlong dan Li Feng yang tampak sedikit malu. Meskipun mereka makan daging, mereka makan sangat sedikit. Su Xiaotong yang bodoh itu benar-benar tenggelam dalam makanan lezat itu. Meskipun dia tidak ingat siapapun di sekitarnya, selama ada makanan untuk dimakan, semuanya baik-baik saja. Semua daging ini diperoleh kelompok Qian Guo dari berburu monster di jalan. Setelah Fang Lin memanggangnya dengan pil api kehidupan jiwa, dia menaburinya dengan bubuk obat aneh, membuat daging panggang itu luar biasa lezat. Dapat dikatakan bahwa orang-orang dari Liga dan Kerajaan Qian hanya makan dan minum sepanjang perjalanan. Berdasarkan jarak perjalanan, Kerajaan Qian seharusnya tiba lebih awal dari Kerajaan Meng,
tetapi mereka sedikit lebih lambat karena mereka memburu monster untuk diambil dagingnya di jalan. Enak, enak sekali, aku mau lagi. Su Xiaotong menghabiskan sepotong daging panggang, lalu mengambil sepotong lagi dan mulai menyantapnya dengan lahap. Su tua melotot padanya dan berkata, makanlah lebih sedikit, atau kamu akan kekenyangan. Akan tetapi, Su Xiaotong tidak mendengarkan sama sekali. Dia benar-benar tenggelam dalam godaan makanan lesat. Monster besar yang membawa seluruh orang kerajaan Qian juga memperlihatkan ekspresi sedih di wajahnya. Itu adalah bos gunung, tetapi Anda menangkapnya dan menggunakannya sebagai tunggangan. Anda bahkan memakan makanan di punggungnya. Tak apa jika hanya dimakan saja, tapi bisakah kamu memberiku sedikit? Saya sudah berjalan jauh dan belum makan apapun. Oh, semuanya ada di sini. Ketika Pak Tuasu melihat semua orang dari negeri Yun dan negeri Meng hadir, termasuk Suge Chang dan dua orang lainnya, dia menggosok tangannya dan berkata dengan sangat canggung. Semua orang terdiam, dan ekspresi masing-masing tampak lebih aneh dari lainnya. Siapakah orang-orang ini? Apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi alkemis yang sakral dan hikmat? Sepertinya kalian datang ke sini bukan untuk membuat ramuan, melainkan untuk menikmati pemandangan. Tak apa jika Anda hanya jalan-jalan saja, tapi Anda juga sempat menyantap barbecue dan menikmatinya dengan nikmat. Bagaimana menurut Anda perasaan kami yang harus mengonsumsi pil dan makanan kering selama perjalanan? Dua alkemis dari negara Meng meneteskan air mata sedih di tempat. Mereka telah mendengar bahwa standar hidup di negara bagian Qian sangat tinggi, tetapi mereka tidak menganggapnya serius sebelumnya. Sekarang tampaknya orang-orang di sana benar-benar menjalani kehidupan yang bahagia. Ahem, saudara Su, karena kau sudah di sini, cepat bawa orang-orangmu turun. Suge Chang berkata dengan ekspresi bingung. Pak Tuasu mengangguk berulang kali, melirik orang-orang di belakangnya, dan berkata tanpa berkata-kata, lihatlah kalian, sekelompok orang tidak berguna, apakah kalian malu sekarang? Namun, sambil berbicara, Tuan Su juga menyeka mulutnya, menyeka sisa daging di sudut mulutnya, melihat ke arah sisa daging panggang, dan tampak masih belum puas. Fang Lin, simpan semua dagingnya dan makanlah nanti, kata Su tua. Oke, Fang Lin menanggapi dan segera memasukkan semua daging panggang ke dalam sakunya, tetapi dia masih memegang satu kaki di tangannya. Dasar bocah, kenapa tidak kau simpan saja? Sayang sekali, kata Su tua sambil melotot. Fang Lin memasang ekspresi tidak senang di wajahnya, kenapa terburu-buru. Lagi pula ini tidak akan langsung dimulai. Aku belum cukup makan. Si tua Su terdiam, tetapi tidak ada waktu untuk berkata apa-apa lagi. Dia meminta semua orang untuk turun dari monster itu. Kembali, ucap Su tua kepada monster besar itu, dan monster itu pun langsung lari. Pada saat ini, orang-orang dari kerajaan Yun dan kerajaan Meng dengan hati-hati memperhatikan orang-orang dari kerajaan Qian. Lagi pula, hanya ada beberapa orang dari kerajaan Qian kali ini, jadi dapat dikatakan bahwa mereka pada dasarnya dapat dilihat secara sekilas. Oh, Baldian, kamu datang pagi sekali. Bibiku juga datang lebih dulu dari kita. Aku benar-benar malu. Pak Tuasu menyapa lelaki tua bermarga Yan dan perempuan tua berjubah hitam dengan cara yang akrab. Akan tetapi, tak seorang pun di antara mereka yang memberi perhatian pada Pak Tuasu, terutama si nenek Gu, yang bahkan sekilas terlihat sedikit kekejaman di matanya. Su Jianchuan, apakah ini semua orang yang kau bawa ke sini? Mengapa mereka merasa begitu buruk? Kata lelaki tua bermarga Yan itu dengan nada meremehkan. Mendengar ini, senyum di wajah Su Lao sedikit memudar, dan dia berkata, Yan Guangtou, urus saja orang-orangmu sendiri. Fang Lin berdiri di belakang Su tua, mengunyah barbecue sambil menatap orang-orang dari negara Yun dan Meng dengan tidak hati-hati. Lagi pula, aku akan bersaing dengan mereka nanti, jadi sebaiknya aku lihat dulu orang macam apa mereka itu. Hah, Fang Lin segera menatap Zhao Senkong. Sebagai seorang Danzun, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa orang ini memiliki aura yang sangat istimewa. Mungkinkah itu bentuk tubuh yang unik untuk alkimia? Fang Lin diam-diam berspekulasi, dan hampir dapat dipastikan itu adalah kasusnya. Pada saat yang sama, Zhao Senkong tampaknya merasakan sesuatu dan menatap Fang Lin. Namun setelah melirik Fang Lin sekilas, Zhao Senkong mengalihkan pandangannya ke Su Xiaotong. Fang Lin langsung merasa tidak senang. Hei, bukankah baik jika kau memandang rendahku seperti ini? Tidak mengherankan jika Zhao Senkong memandang rendah Fang Lin, karena di mata Zhao Senkong, Fang Lin bukanlah lawan yang kuat, ia hanya menguasai beberapa teknik alkimia kuno secara kebetulan. Satu-satunya orang yang pantas mendapatkan perhatian serius Zhao Senkong adalah Su Xiaotong. Pasti rasanya tidak enak jika diabaikan, bukan? Li Jianlong berkata sambil tersenyum tipis. Fang Lin melengkungkan bibirnya dan menggigit besar daging panggang itu. Wah, kalau kamu mau makan daging panggang,
pergi saja ke tempat lain. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Orang tua bermarga Yan itu berteriak pada Fang Lin. Su Lao langsung marah jika kamu ingin membuat masalah, datanglah dan lawan aku sekarang. Zhuge Chang dan yang lainnya buru-buru mencoba membujuk mereka, dan begitulah cara mereka menghindari pertarungan sesungguhnya. Aku tidak memakan dagingmu. Fang Lin bergumam pelan, tetapi semua orang yang hadir adalah ahli, jadi mereka mendengarnya dengan jelas. Orang tua bermarga Yan itu mencibir dan menunjuk ke arah Fang Lin. Kudengar Fang Lin dari negeri Qianmu sangat sombong. Hari ini, kulihat dia memang begitu. Dia benar-benar tidak pantas. Semua orang di kerajaan Yun juga mulai mencibir. Bukan hanya mereka saja, tetapi juga banyak orang di kerajaan Meng menunjukkan penghinaan terhadap Fang Lin dan beberapa orang dari kerajaan Qian. Di sisi lain, pemuda berambut perak itu tampak sangat acuh tak acuh dan tidak bereaksi sama sekali. Fang Lin marah. Apa yang sedang terjadi? Semuanya ditujukan padaku. Oh, sungguh mengecewakan. Kupikir aku bisa bertemu banyak guru senior, tetapi mereka semua sampah. Fang Lin menatap lelaki tua bermarga Yan dan berkata dengan jijik. Junior, apa yang kamu katakan? Orang tua bermarga Yan itu langsung murka. Dia menunjuk Fang Lin dan meraung. Ada fluktuasi samar energi internal yang terpancar dari tubuhnya, yang membuat orang menggigil. Semua orang di kerajaan Yun menatap Fang Lin dengan ekspresi tidak bersahabat. Sebagai anggota Liga dan kerajaan Yun, mereka selalu memandang rendah orang-orang dari kerajaan Qian dan kerajaan Meng. Sekarang Fang Lin telah mengatakan sesuatu yang begitu mengejutkan, semua orang di kerajaan Yun tentu saja sangat marah. Orang-orang negara Meng mencibir. Mereka ingin melihat negara Qian dan negara Yun bertarung terlebih dahulu. Semakin besar pertarungannya, semakin baik. Maka rakyat negara Meng dapat menikmati semua keuntungannya. Zhuge Chang dan dua orang lainnya menatap Fang Lin dengan heran. Meskipun mereka telah mendengar bahwa ada Fang Lin yang sangat sombong di Liga dan kerajaan Qian, mereka tidak menyangka dia akan begitu sombong dan berani mengatakan kata-kata yang keterlaluan. Hal ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai kesombongan, tetapi lebih kepada kurangnya etika. Haha, Baldi Yan, kamu tidak bertindak seperti seorang senior atau ahli, dan kamu telah mengecewakan generasi muda. Bisakah kamu menyalahkan orang lain untuk ini? Kata Su tua sambil tersenyum. Perkataan itu membuat lelaki tua bermarga Yan itu semakin geram. Titik. Tuan Su, ini agak keterlaluan. Bagaimanapun, Fang Lin adalah junior, tetapi dia tidak menghormati saudara Yan. Dia harus diberi pelajaran. Chen Mu mengerutkan kening dan jelas tidak puas dengan Fang Lin. Lu Wei mendengus dan menyipitkan mata pada lelaki tua bernama Yan. Apa gunanya bersaing dengan anak kecil? Zhuge Chang tersenyum pahit. Kerajaan Qian dan kerajaan Yun hendak bertarung, dan kedua orang ini bernyanyi saling menentang. Benar-benar kacau. Pada saat ini, Zhao Shenkong berdiri, menatap Fang Lin dengan dingin, dengan sedikit rasa jijik di bibirnya. Anda banyak melompat-lompat sekarang. Saya harap Anda dapat terus melakukannya di konferensi nanti. Zhao Shenkong berkata sambil mencibir. Fang Lin terkekeh namun tidak mengatakan apa-apa. Semuanya, sebaiknya kalian bersabar. Lagi pula, kalian datang dari jauh dan pasti melelahkan. Ikutlah denganku ke kota untuk beristirahat sejenak. Zhuge Chang berkata sambil membantu meredakan keadaan. Fang Lin mengangkat panggangan di tangannya dan berkata, kami sama sekali tidak lelah. Kami sudah makan sampai kenyang. Yun Guo, Meng Guo dan yang lainnya menatap Fang Lin seakan-akan dia adalah penduduk kota yang menatap orang desanya, sementara Zhuge Chang tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun terjadi beberapa liku-liku, ketiga kelompok tetap mengikuti Zhuge Chang dan timnya ke kota Blackding. Baru setelah memasuki kota Heiding, Fang Lin benar-benar menghargai pemandangan kota terbesar di tiga kerajaan ini. Baik itu ibu kota negara bagian Qian, ibu kota negara bagian Meng, maupun ibu kota negara bagian Yun, meski semuanya megah, tetap saja kalah dengan kota Heiding. Seluruh kota Heiding berhubungan erat dengan alkimia. Mereka yang berjalan-jalan di kota itu semuanya adalah alkemis, dan toko-toko di kedua sisi menjual ramuan, bahan obat, tungku alkimia, dan barang-barang lainnya. Di pusat kota Heiding, ada menara tinggi, yaitu Menara Danji. Menara Danji memiliki total 7 lantai, yang masing-masing dilindungi oleh susunan sihir yang berbeda. Ia berdiri di tengah kota Heiding, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Semua orang dari ketiga negara itu menatap Menara Danji, dan ada keinginan di mata banyak dari mereka. Jika kota Blackding merupakan tempat ziarah bagi para alkemis, maka Menara Danji merupakan tempat yang paling suci dan tidak dapat diganggu-gugat bagi semua alkemis di kota Blackding. Memasuki kota Blackding belum tentu memberi Anda peluang, tetapi memasuki Menara Danji pasti akan memberi Anda peluang tak terbatas.
Setiap alkemis yang dapat memasuki Menara Danji pasti akan memiliki kesenjangan yang tak terbayangkan dengan orang lain di generasi yang sama setelah keluar. Untuk memberikan contoh yang paling sederhana, bahkan seorang alkemis biasa, setelah memasuki Menara Danji, akan menjadi jenius alkimia yang dicari setelah keluar. Di dalam Menara Danji, ada kekuatan paling ajaib yang diimpikan para alkemis mengubah kualifikasi. Benar saja, mereka yang memiliki kualifikasi biasa-biasa saja dapat memasuki Menara Danji dan, dengan bantuan kekuatan Menara Danji, mengubah kualifikasi mereka dan berubah dari orang biasa menjadi jenius. Dan mereka yang sudah jenius, akan menjadi jenius di antara para jenius setelah memasukinya. Tentu saja, persyaratan untuk memasuki Menara Danji sangat ketat. Ambil konferensi alkemis ini sebagai contoh. Pada akhirnya, hanya 3 orang yang bisa memasuki Menara Danji. Ketiga tempat ini akan diberikan kepada 3 orang dengan kinerja terbaik dalam konferensi alkemis. Namun, menurut pendapat semua orang, setidaknya Zhao Shenkong dari negeri Yun telah memesan 1 tempat, dan para alkemis dari negeri Qian dan negeri Meng hanya dapat bersaing untuk 2 tempat sisanya. Fang Lin dan yang lainnya tiba di tempat peristirahatan mereka, yang berada di sudut barat laut Menara Danji. Saat keluar, jalannya sangat ramai dengan berbagai macam toko di kedua sisi. Konferensi alkemis sebenarnya tidak akan diselenggarakan hingga besok, jadi semua orang tidak ada kegiatan apapun saat ini, jadi mereka hanya berkeliling di kota Blackding. Saat berjalan-jalan, Fang Lin dan teman-temannya kebetulan bertemu dengan sekelompok orang dari negara bagian Meng. 10 orang dari kerajaan Meng, termasuk pemuda berambut perak, juga berjalan-jalan di sekitar kota, mengenal orang-orang dan budaya kota Heiding. Mereka tidak menyangka akan bertemu orang dari kerajaan Qian. Haha, begitu lincah. Tepat saat kedua belah pihak saling berpandangan, orang-orang dari negeri Yun muncul dari suatu sudut, dan pemimpinnya tidak lain adalah Zhao Shenkong. Baiklah, semua peserta kompetisi alkemis 3 kerajaan telah berkumpul bersama. Kerajaan Yun dipimpin oleh Zhao Shenkong, dan 9 orang lainnya berdiri di belakangnya dengan ekspresi menantang di wajah mereka. Meng Guo dipimpin oleh pemuda berambut perak, dan 9 orang lainnya menjaga jarak sedikit darinya, seolah-olah mereka sedikit takut pada pemuda berambut perak itu. Situasi di negara Qian adalah yang paling aneh. Su Xiaotong yang bodoh berdiri di tengah kerumunan, tetapi diawasi oleh semua orang. Jelas, baik kerajaan Yun maupun kerajaan Meng menganggap Su Xiaotong sebagai lawan paling mengancam di antara 10 orang kerajaan Qian. Zhao Shenkong memandang ke 10 orang dari kerajaan Qian, lalu memandang ke 10 orang dari kerajaan Meng, dan menatap pemuda berambut perak itu sejenak. Pemuda berambut perak itu memiliki ekspresi acuh tak acuh. Bahkan ketika menghadapi Zhao Shenkong, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, ada sedikit kegembiraan di matanya yang dipenuhi dengan cahaya redup. Zhao Shenkong mendengus pelan. Meski sikapnya tampak sangat sombong, namun dalam hatinya sama sekali tidak ada niatan untuk meremehkan pemuda berambut perak itu. Fang Lin menatap Zhao Shenkong dan tiba-tiba bertanya, "Bolehkah saya bertanya, Saudara Zhao, apakah Anda berasal dari keluarga kerajaan Yun?" Semua orang tercengang ketika mendengar ini, bahkan orang-orang dari negeri Qian pun memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Zhao Shenkong memandang Fang Lin. Apakah orang ini mengajukan pertanyaan meskipun dia sudah tahu jawabannya? Fang Lin, keluarga Zhao adalah keluarga kerajaan Yun. Seorang alkemis dari kerajaan Qian berkata dengan suara rendah di sampingnya, dan dia juga merasa terlalu malu bagi Fang Lin untuk menanyakan pertanyaan tingkat rendah seperti itu. Mendengar ini, Fang Lin mengucapkan oh panjang dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Fang Linke masih ingat apa yang dikatakan Han Xiaoxing, bahwa keluarga kerajaan negara Yun, yaitu keluarga Zhao, yang membasmi ibu mereka. Karena kita bertiga kebetulan bertemu di sini, mengapa kita tidak pergi ke tempat yang menarik? Zhao Shenkong tiba-tiba menyarankan. Tepat di sebelah selatan altar, ada lapangan terbuka. Di alun-alun itu berdiri sebuah batu kristal yang tinggi dan bening, sebesar 2 orang. Bentuknya tidak beraturan, tetapi seluruhnya berbentuk kolom. Ada 4 diaken dari Liga dan yang menjaga kristal tersebut. Meski tidak ada seorang pun yang dilarang mendekat, mereka dilarang menyentuh kristal tinggi itu. Batu ini disebut batu ujian. Seperti namanya, batu ini dapat digunakan untuk menguji siapa emas yang asli. Tentu saja, emas yang dimaksudkan di sini bukan benda kuning dan putih di dunia fana, melainkan sang alkemis berbakat. Batu ujian ini dapat menguji bakat seorang alkemis dengan sangat akurat dan sering digunakan oleh aliansi alkimia untuk menguji bakat alkemis. Namun batu ini sangat langka. Di seluruh 3 kerajaan bawah, hanya ada 1 bagian di kota Heiding. Bahkan di ibu kota kekaisaran 3 kerajaan, tidak ada bagian seperti itu. Pada saat itu datanglah segerombolan orang ke alun-alun, semuanya adalah anak muda, baik laki-laki maupun perempuan.
Titik titik titik. Tepatnya ada 3 kelompok orang, karena mereka semua agak berjauhan satu sama lain dan jelas saling waspada. Ketiga kelompok orang ini pada dasarnya adalah alkemis muda dari 3 kerajaan. Kita sudah sampai. Ini tempat yang kusebutkan. Zhao Shenkong menunjuk ke batu ujian yang tidak jauh di depan dan berkata kepada para alkemis muda dari negeri Meng dan Qian dengan sedikit rasa geli di bibirnya. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah batu ujian, sebagian orang terkejut, sementara lebih banyak lagi yang bingung. Tidak ada sedikit pun keraguan di wajah Fang Lin. Ketika dia melihat batu ujian, dia sudah tahu apa yang akan dilakukan Zhao Shenkong. Faktanya, Fang Lin mengenali batu ujian itu. Dalam kehidupan sebelumnya, benda semacam ini dapat dilihat di mana-mana di istana dan Seng dan hampir dianggap sebagai hiasan. Ini adalah batu ujian yang dapat menguji bakat dan kualifikasi seorang alkemis. Selain kota Heiding, hanya 3 negara pusat yang memilikinya, kata Zhao Shenkong. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua paham bahwa ini adalah batu ujian dalam rumor tersebut. Zhao Shenkong, kamu membawa kami ke sini, apakah kamu ingin kami menguji bakat semua orang dalam alkimia? Tanya seorang pemuda dari negara bagian Meng. Zhao Shenkong mengangguk dan berkata sambil tersenyum karena semua orang di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi alkemis, saya pikir bakat semua orang pasti tinggi. Namun, kami tidak yakin seberapa tinggi bakat kami sendiri. Sekarang kami memiliki batu ujian di sini, tentu saja kami harus mengujinya. Orang-orang dari negara Meng dan Qian saling memandang dengan bingung. Zhao Shenkong mungkin membawa mereka ke sini bukan hanya untuk menguji bakat semua orang. Pada saat itu, Li Jianlong berkata dengan tenang apakah ini perlu. Zhao Shenkong melirik orang-orang dari negara Qian dan berkata, apakah kalian tidak ingin tahu seberapa berbakatnya kalian? Atau apakah kalian takut untuk mengetahuinya? Begitu kata-kata ini diucapkan, beberapa orang dari kerajaan Qian mengerutkan kening. Arti kata-kata Zhao Shenkong sangat jelas, dia sudah mengejek mereka. Benar sekali, jika orang-orang dari negara Qian takut pada lukisan itu, maka berdirilah di samping dan saksikan saja. Haha. Kamu bahkan tidak bisa menghadapi bakatmu sendiri, mengapa kamu masih memurnikan pil? Pulanglah dan bertani. Saya kira mereka tahu bahwa bakat mereka terlalu rendah dan mereka tidak ingin mempermalukan diri mereka sendiri. Orang-orang dari kerajaan Yun langsung tertawa terbahak-bahak tanpa mempertimbangkan apapun. Setiap kata yang mereka katakan membuat orang-orang dari kerajaan Qian sangat marah. Su Xiaotong berdiri di sana dengan linglung, tidak menunjukkan kemarahan apapun. Dia tampak berusaha keras mengingat nama orang-orang di sekitarnya. Zhao Shenkong mengabaikan ekspresi marah orang-orang dari negara Qian dan berbalik melihat ke arah negara Meng, terutama pemuda berambut perak itu. Orang-orang di negeri Qian tidak berani, tapi kalian orang-orang di negeri Meng seharusnya tidak begitu pengecut. Zhao Shenkong berkata sambil tersenyum tipis. Pemuda berambut perak itu mendengus dingin kenapa tidak. Setelah berkata demikian, dia berjalan menuju batu ujian terlebih dahulu. Zhao Shenkong tertawa dan memanggil beberapa orang dari kerajaan Yun untuk mengikuti. Adapun Fang Lin dan yang lainnya, mereka tampak sangat malu berdiri di sana. Bahkan kerajaan Meng berani menguji bakat, jadi bagaimana mungkin kerajaan Qian mereka dipandang rendah. Pada saat itu, beberapa orang menahan napas dan berjalan menuju batu ujian. Keempat diaken Liga dan yang menjaga batu ujian menghentikan pemuda berambut perak itu dan berkata, jika kamu ingin menggunakan batu ujian, kamu harus melapor kepada para penatua. Pemuda berambut perak itu berkata dengan dingin kalau begitu, kamu bisa melapor sekarang. Keempat diaken itu semua menunjukkan ekspresi marah di wajah mereka. Cara pemuda berambut perak ini berbicara terlalu kasar. Dia jelas-jelas hanya seorang junior, tapi dia sangat kasar. Akan tetapi, keempat lelaki itu juga paham bahwa para pemuda dan pemudi ini adalah para jenius dari 3 kerajaan bawah, jadi wajar saja kalau mereka agak sombong. Lagi pula, batu ujian ini bukan suatu hal yang tabu, dan apa yang disebut laporan itu hanya formalitas belaka. Diakon itu mengeluarkan batu giok tanda komunikasi, mengatakan sesuatu dengan tergesa-gesa, lalu minggir, sambil memberi isyarat bahwa anak laki-laki berambut perak itu dapat menggunakan batu ujian itu. Anak laki-laki berambut perak itu berjalan ke batu ujian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya terpantul pada batu uji yang bening seperti kristal. Letakkan tanganmu di sana dan tunggu sebentar. Zhao Shenkong berkata tidak jauh. Anak laki-laki berambut perak itu melakukan apa yang diperintahkan dan meletakkan tangannya di batu ujian. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di sekitar, dan banyak alkemis yang awalnya berada di kota Heiding melihat ke sini dengan rasa ingin tahu. Berdengung. Setelah beberapa saat, batu ujian itu tiba-tiba menyala dengan cahaya, dan menjadi sangat menyilaukan. Cahaya itu begitu kuat sehingga jika seseorang berdiri terlalu dekat, ia akan dibutakan sepenuhnya oleh cahaya itu,
tetapi anak laki-laki berambut perak yang berdiri di depan batu ujian tidak terpengaruh. Cahaya ini sangat kuat, ini pasti jenius lain dalam alkimia. Dan dia bukan seorang jenius biasa, dia satu di antara sejuta. Siapakah yang jenius ini? Cahayanya bersinar terang, menembus langit. Berdiri di mana saja di kota Heiding, seseorang dapat melihatnya selama ia melihat ke atas. Keributan seperti itu tentu saja membuat Suge Chang dan yang lainnya khawatir, tetapi mereka tidak muncul. Sebaliknya, mereka muncul di loteng tidak jauh dari alun-alun dan menonton dalam diam. Meskipun anak ini adalah ahli pil racun, dia memiliki bakat yang luar biasa. Chen Mu berdiri di samping Suge Chang dan berseru. Lu Wei melengkungkan bibirnya dan ingin membantah, tetapi ketika dia melihat cahaya bersinar dari batu ujian, dia tidak berdaya untuk membantah. Cahaya seperti itu tidak dapat disangkal meskipun dia sangat berprasangka buruk terhadap para ahli pil racun. Si tua botak, si tua Sun, dan si tua Gu semuanya ada di loteng. Pada saat ini, ada ekspresi bangga yang jelas di wajah muram wanita tua Gu. Aku tidak menyangka kalau ahli pil racun kecil ini ternyata seorang jenius. Kata si tua botak Yan dengan nada sinis. Si tua Su tidak berkata apa-apa, tetapi ekspresinya sedikit serius. Tapi tidak apa-apa, dia masih sedikit lebih buruk daripada Zhao Shenkong dari Liga Yunguo dan kita. Kata si tua botak Yan lagi. Cahaya yang menyilaukan itu bertahan lama sebelum perlahan menghilang. Pemuda berambut perak dari negara Meng itu tetap tidak memperlihatkan ekspresi apapun di wajahnya, seolah-olah tidak ada hal yang terjadi akan mengejutkannya. Tetapi semua orang yang hadir sangat terkejut. Terutama para alkemis yang telah lama tinggal di kota Blackding, mengetahui lebih jelas arti batu ujian itu memiliki cahaya yang begitu terang. Jenius di antara para jenius. Cahaya seperti yang dimiliki pemuda berambut perak itu sudah lama tidak muncul, dan terakhir kali muncul lebih dari 10 tahun yang lalu. Meskipun 9 orang dari negara Meng takut kepada pemuda berambut perak itu, mereka juga menunjukkan ekspresi bangga pada saat ini karena bakatnya yang luar biasa. Beberapa orang dari kerajaan Yun menunjukkan ekspresi terkejut dan serius. Mereka tidak menyangka bahwa selain Zhao Shenkong di pihak mereka, akan ada orang berbakat seperti itu kali ini. Adapun orang-orang negeri Qian, mereka semua tampak tidak bahagia. Konferensi alkemis ini memang penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Belum lagi Zhao Shenkong dari negeri Yun, sekarang ada seorang pemuda berambut perak yang tidak diketahui asal-usulnya. Tampaknya sangat sulit bagi negara Qian mereka untuk menekan kedua negara lainnya. Saudara ini benar-benar membuka mata saya. Bolehkah saya tahu nama Anda? Zhao Shenkong berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Pemuda berambut perak itu berkata dengan dingin Guo Zhen. Ternyata itu adalah saudara Guo. Dengan saudara Guo yang bertanggung jawab atas negara Meng kali ini, tampaknya kita dapat memperoleh hasil yang baik di konferensi ini. Zhao Shenkong berkata sambil mengepalkan tangan, seolah ingin berteman dengan Guo Zhen. Namun, Guo Zhen tampak sangat dingin, seolah-olah dia menjaga jarak dengan orang lain. Setelah Zhao Shenkong menyadari ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Biar aku coba. Seorang pemuda dari negeri Yun berjalan mendekat dengan penuh semangat dan berdiri di depan batu ujian. Berdengung, sinar cahaya lain menyala, tetapi jauh dari pemuda berambut perak itu. Meskipun begitu, itu masih cukup bagus dan bisa disebut jenius. Aku akan melakukannya. Seorang wanita dari negeri Meng berjalan mendekat, dan lampu pun menyala, tetapi dia terlihat sangat biasa saja, hampir tidak mencapai batas kejeniusan. Apa, tidak ada seorang pun dari negara Qianmu yang datang untuk mencoba? Zhao Shenkong melirik orang-orang dari negeri Qian dan bertanya dengan senyum di bibirnya. Li Feng tidak dapat menahannya, jadi dia berjalan keluar terlebih dahulu, dengan wajah tegas, dan langsung menuju batu ujian. Di antara 10 orang kerajaan Qian, kekuatan Li Feng harus dianggap relatif luar biasa. Bagaimanapun juga, dia adalah salah satu dari 10 alkemis teratas di kerajaan Qian, jadi bakatnya tentu tidak diragukan lagi. Li Feng meletakkan satu tangan di batu ujian, dan setelah beberapa saat, cahaya yang agak kuat muncul. Wajah Li Feng menampakkan sedikit kegembiraan, tetapi kemudian membeku. Karena meskipun cahayanya kuat, namun tidak sebaik milik pemuda berambut perak Guo Zhen. Kesenjangannya tidaklah kecil. Li Feng menggertakkan giginya dan terus meraung dalam hatinya, tetapi bakat seseorang tidak akan meningkat sekaligus hanya karena seberapa marah dan tidak relanya dia. Levelnya akan seperti itu, dan batu ujian akan menunjukkannya dengan sangat jelas. Meskipun bakat Li Feng sangat bagus, masih sedikit kalah dengan jenius seperti Guo Zhen. Cahaya meredup, wajah Li Feng tampak muram, dia mengepalkan tinjunya, dan kembali ke kerumunan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak buruk, Zhao Shenkong berkata sambil tersenyum, yang membuat Li Feng semakin marah.
Li Jianlong menepuk bahu Li Feng, memberi isyarat agar dia tetap tenang. Fang Lin mengedipkan mata pada Li Feng dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu sangat tidak senang dengan pria bernama Zhao itu? Apakah kamu ingin kami menghajarnya? Li Feng melotot tajam ke arah Fang Lin, sambil berpikir dalam hati, apakah menurutmu aku mengenalmu dengan baik? Tapi Fang Lin benar, Li Feng sangat tidak menyukai Zhao Shenkong dan ingin menghajarnya. Namun itu hanya sebuah pikiran. Semua orang tahu bahwa jika Zhao Shenkong dipukuli di sini, itu akan menyebabkan konsekuensi serius. Lagi pula, suku Yun jumlahnya banyak dan kuat, dan kita tidak tahu apakah kita bisa mengalahkan mereka. Melihat Li Feng mengabaikannya, Fang Lin melengkungkan bibirnya dan menatap Li Jianlong lagi, mengapa kamu tidak mencobanya? Li Jianlong tersenyum tipis dan berkata, tentu saja saya akan mencoba. Selagi dia berbicara, Li Jianlong sudah berjalan ke batu ujian dan meletakkan tangannya di atasnya. Ekspresi Li Jianlong sangat tenang, tanpa kegembiraan atau antisipasi sama sekali. Dia sangat jelas tentang sejauh mana bakatnya sendiri, jadi dia sudah tenang. Namun, saat lampu menyala, jantungku tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar-debar. Kecemerlangan Li Jianlong juga sangat memukau, melampaui Li Feng, tetapi pada akhirnya tidak sebaik Guo Zhen. Namun, dibandingkan dengan beberapa orang lain dari negara Yun dan Meng, ia masih relatif menonjol. Li Jianlong tersenyum tipis, tanpa kehilangan atau bangga, dan berjalan kembali dengan tenang. Haha, apakah tidak ada seorang pun yang tersisa di negara Qian? Mengapa hanya ada sekelompok orang yang tidak berguna? Seseorang dari negeri Yun berkata dengan nada meremehkan. Pernyataan ini mendapat banyak tanggapan. Lagi pula, mulai sekarang, negara Meng memiliki Guo Zhen yang lebih unggul dari yang lainnya, dan meskipun Zhao Shenkong di negara Yun belum menguji bakatnya, semua orang tahu bahwa bakatnya mungkin yang paling menakutkan di antara semua orang. Adapun kerajaan Qian, sampai saat ini, hanya Li Jianlong yang relatif bagus. Omong kosong, negara Yunmu tidak menghasilkan orang baik. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan saudara-saudara terburuk dari keluarga Li, dan kau masih berani mengatakan ini dan itu. Bagaimana kau bisa begitu malu? Fang Lin segera berkacak pinggang dan berkata dengan nada meremehkan kepada orang-orang negeri Yun. Apa katamu? Itu menjijikkan. Kau mencari kematian. Perkataan Fang Lin dan sikap arogannya segera membuat Yun Guo dan yang lainnya sangat marah. Mereka semua menatap Fang Lin dengan mata tidak bersahabat. Di sini, dua orang dari keluarga Li juga tampak bingung. Kapan kita menjadi yang terburuk? Senyum di wajah Zhao Shenkong menghilang, dan matanya menatap Fang Lin dengan dingin dan arogan, seolah-olah dia meremehkan berbicara dengan Fang Lin. Apa yang kau lihat? Jika kau mampu, mari kita lihat seberapa berbakatnya dirimu. Mengapa kau berpura-pura di sini? Fang Lin berkata sambil memutar matanya. Meskipun Zhao Shenkong cukup pandai dalam mengolah kinya, dia hampir dibuat marah oleh Fang Lin dan kehilangan ketenangannya. Kamu sangat baik, aku akan mengingatmu. Zhao Shenkong berkata sambil mencibir, lalu berjalan menuju batu ujian. Melihat Zhao Shenkong akan menguji bakat, semua orang menjadi bersemangat, bahkan orang-orang di loteng tampak serius. Haha, jangan terlalu terkejut nanti, kata si tua botak Qian sambil tersenyum. Nyonya Gu dan Pak Tuasu keduanya mendengus. Meskipun mereka telah mendengar tentang bakat luar biasa Zhao Shenkong, mereka adalah orang-orang yang berpengetahuan luas dan tidak akan terlalu terkejut bahkan jika mereka melihat bakat luar biasa lainnya. Zhuge Chang dan dua orang lainnya sangat menantikannya. Lagi pula, dari sudut pandang manapun, Zhao Shenkong seharusnya menjadi orang nomor satu dalam konferensi alkemis ini. Tetapi seberapa tinggi bakat Zhao Shenkong, mereka masih belum tahu. Ketika Zhao Shenkong berdiri di depan batu ujian, cahaya batu ujian itu meledak dalam sekejap. Cahaya itu muncul sangat tiba-tiba dan sangat kuat. Hampir dalam sekejap, semua orang yang hadir terangsang oleh cahaya itu dan memejamkan mata. Ledakan-ledakan-ledakan. Cahaya yang menyambar itu melesat ke angkasa, bagaikan seekor naga yang meliuk ke atas dan terbang keluar dari dalam laut, atau seperti seekor harimau yang mengintai di pegunungan dan menerkam bumi. Bahkan Guo Zhen, yang tidak pernah menunjukkan emosinya, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Wah! Sungguh menakjubkan. Su Xiaotong menatap berkas cahaya menyilaukan yang naik ke langit dan berkata dengan mulut kecilnya yang terbuka. Semua orang yang hadir, kecuali Yun Guo dan lainnya, menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan Fang Lin pun terkejut. Wah, orang Zhao ini benar-benar hebat. Fang Lin berkata dalam hati. Di loteng, Zhuge Chang dan dua orang lainnya, begitu pula Nyonya Gu dan Su Tua, semuanya membuka mata lebar-lebar dan tidak bisa lagi tetap tenang. Hahaha, bagaimana menurutmu? Apakah kamu terkejut? Orang tua bermarga Yan itu tertawa keras, tampak sangat bangga. Intensitas cahaya itu begitu langka sehingga dapat dikatakan langka di dunia.
Zhuge Chang dan dua orang lainnya telah memimpin kota Heiding selama bertahun-tahun, tetapi mereka hanya pernah melihatnya sekali 50 tahun yang lalu. Sekarang, ini adalah kedua kalinya mereka melihat seseorang membuat batu ujian itu memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan. Orang bisa bayangkan betapa terkejutnya mereka. Adapun Pak Tuasu dan Nyonya Gu, mereka begitu terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Mereka awalnya sangat percaya diri dengan generasi muda yang mereka bawa, tetapi sekarang melihat Zhao Senkong begitu menakutkan, mereka tiba-tiba merasa tidak yakin. Anak ini sungguh langka di dunia. Su tua berseru kagum. Meskipun dia tidak terkesan dengan lelaki tua bermargayan, bakat Zhao Senkong membuatnya tidak bisa berkata-kata. Karakter seperti itu lahir di tiga kerajaan bawah. Aku tidak tahu apakah itu menyedihkan atau menyenangkan, kata Nyonya Gu dengan dingin. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi orang-orang yang hadir sedikit berubah, terutama lelaki tua bermargayan, yang ekspresinya berubah lebih rumit. Sayangnya, jika anak ini ditempatkan di tiga kerajaan, dia juga akan menjadi tokoh yang luar biasa. Zhuge Chang berkata dengan sedikit penyesalan dalam kata-katanya. Haha, dibandingkan dengan para jenius dari tiga kerajaan, dia tidak ada apa-apanya. Lu Wuwei berkata dengan sangat tidak tepat. Semua orang terdiam dan memutar mata mereka ke arah Lu Wuwei. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Di manakah tiga kerajaan atas? Betapa mengerikannya para jenius itu. Meskipun Zhao Senkong memiliki bakat yang luar biasa, jika dia benar-benar ditempatkan di tiga kerajaan atas, dia sama sekali tidak cukup dibandingkan dengan para jenius yang mengerikan di sana. Terdapat kesenjangan yang menyeluruh dan mendasar antara tiga negara teratas, tiga negara menengah, dan tiga negara terbawah. Salah satu dari tiga negara teratas memiliki kemampuan untuk menghancurkan tiga negara tengah dan tiga negara terbawah. Setiap orang jenius di tiga kerajaan bagaikan monster. Zhao Senkong memang luar biasa, dengan bakat luar biasa dan kecerdasan yang menakjubkan. Akan tetapi, hal ini hanya terbatas pada tiga kerajaan bawah saja. Pak Tuasu, bakat cucu perempuanmu tidak sebagus Zhao Senkong, kan? Orang tua bermargayan itu menatap ke arah Su Tua dan bertanya dengan sedikit provokasi di matanya. Su Tua mendengus cucu perempuanku beberapa tahun lebih muda dari Zhao Senkong. Maksud saya, meskipun cucu perempuan saya tidak dapat dibandingkan dengan Zhao Senkong sekarang, dia memiliki kelebihan dari segi usia. Mungkin dalam beberapa tahun, bakat cucu perempuan saya tidak akan lebih buruk dari bakat Zhao Senkong saat ini. Haha, Nona tua Gu, Guo Zhen dari negara Mengmu tidak sehebat Zhao Senkong, kan? Si kakek bermargayan pamer lagi pada nenek Gu. Meskipun Nyonya Gu sangat tidak yakin, dia tidak bisa berkata apa-apa. Jika kita hanya melihat bakat, dapat dilihat dari reaksi batu ujian bahwa meskipun bakat Guo Zhen juga sangat kuat, itu masih sedikit lebih buruk daripada Zhao Senkong. Seluruh kota Heiding mendidih karena kegembiraan karena bakat yang ditunjukkan oleh Zhao Senkong. Banyak alkemis menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan bergegas ke alun-alun untuk melihat siapa orang yang dapat menarik cahaya cemerlang tersebut. Pada saat yang sama, seseorang menyebarkan berita bahwa kecerdasan Zhao Senkong melampaui semua pahlawan lainnya di tiga kerajaan bawah, menyebabkan keributan di tiga kerajaan bawah. Zhao Senkong ini sungguh mengerikan. Sayangnya, sepertinya ini adalah tahun yang lain bagi kerajaan awan. Bagaimana kita bisa membandingkannya? Ini benar-benar menghancurkan para jenius lainnya. Selain sorak-sorai di kerajaan Yun, kalangan alkimia di kerajaan Meng dan kerajaan Qian diselimuti kesuraman dan kesedihan. Meskipun sudah lama diketahui bahwa kekuatan negara Yun dalam alkimia telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir dan banyak jenius telah muncul. Tapi saya tidak menyangka sudah mencapai level ini. Bakat Zhao Senkong benar-benar melampaui lingkup tiga kerajaan bawah. Banyak orang diam-diam mengeluh, kamu, Zhao Senkong, telah menjadi begitu menyimpang, mengapa kamu masih tinggal di tiga kerajaan? Apakah menyenangkan menindas orang yang tidak sebaik Anda? Kalau kamu punya nyali, pergilah ke China dan bully orang lain. Di atas alun-alun, cahaya itu bertahan lama, seolah-olah membentuk pilar cahaya, menarik perhatian semua orang. Wajah Guo Zhen muram, dengan cahaya dingin melintas di matanya. Dia tidak menyangka bahwa bakat Zhao Senkong begitu mengerikan. Namun, Guo Zhen tidak takut pada Zhao Senkong. Meskipun dia sedikit lebih rendah dari Zhao Senkong dilihat dari cahaya batu ujian, perbandingan sebenarnya tentang siapa yang lebih kuat masih bergantung pada kinerja saat memurnikan ramuan tersebut. Bakat, meski penting, bukanlah segalanya. Di antara 10 orang dari kerajaan Qian, kecuali Su Xiaotong yang tidak berperasaan dan masih terkejut, yang lainnya semuanya berada dalam bayangan. Tidak ada jalan. Tekanan yang diberikan oleh Zhao Senkong terlalu besar. Itu hanya tidak memberi mereka cara untuk bertahan hidup. Pada saat ini, 9 orang dari kerajaan Qian semuanya memandang Su Xiaotong.
Mengapa kamu menatapku? Su Xiaotong mengedipkan matanya yang besar, tampak bingung. Fang Lin menunjuk Zhao Senkong dan berkata, maju dan kalahkan dia. Su Xiaotong menatap Fang Lin, mengerutkan kening, dengan ekspresi bingung di wajahnya, lalu mengeluarkan buklet itu dan cepat-cepat membolak-baliknya. Fang Lin dan yang lainnya semua memiliki ekspresi berkedut. Negeri Yun memiliki Zhao Senkong, kebanggaan surga, kehidupan yang cemerlang. Negara Meng memiliki Guo Zhen, musuh yang kuat, yang tidak jauh lebih lemah dari Zhao Senkong. Dan bagaimana dengan negara Qian kita? Su Xiaotong, yang memiliki ingatan yang sangat buruk, merasa bahwa negara Qian mereka sangat lemah tidak peduli dari sudut pandang manapun. Jadi namamu Fang Lin, maaf, aku lupa, Su Xiaotong berkata sambil menjulurkan lidahnya. Mulut Fang Lin berkedut dan dia berkata, tidak apa-apa, tetapi kamu harus menyelamatkan muka untuk negara Qian kita. Su Xiaotong mengangguk. Meskipun dia sedikit bingung dengan situasi tersebut, dia tidak bodoh dan tahu apa yang harus dia lakukan. Pada saat ini, Zhao Senkong sudah berjalan kembali dan melirik orang-orang kerajaan Qian secara sengaja atau tidak sengaja. Su Xiaotong tidak takut sama sekali dan segera berjalan mendekat. Tindakan Su Xiaotong terutama menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, ketenaran Su Xiaotong juga sangat besar di 3 kerajaan. Nona Su, apakah Anda juga ingin mencoba batu ujian ini? Zhao Senkong bertanya sambil tersenyum tipis. Su Xiaotong menatapnya dengan bingung. Siapa kamu? Siapa kamu? Su Xiaotong menatap Zhao Senkong dengan mata polosnya dan bertanya dengan bingung. Senyum di wajah Zhao Senkong tiba-tiba membeku, dan urat-urat di dahinya berdenyut. Nama saya Zhao Senkong. Saya bertemu dengan Nona Su setengah tahun yang lalu. Zhao Senkong berkata, mencoba terlihat tenang. Su Xiaotong mengerutkan kening dan dengan cepat membolak-balik buklet di tangannya. Walaupun Zhao Senkong tahu bahwa Su Xiaotong tampaknya memiliki daya ingat yang lemah, dia tidak menyangka daya ingatnya akan selemah ini. Dia baru bertemu dengannya setengah tahun yang lalu, jadi bagaimana dia bisa melupakan semua kesannya terhadapnya begitu cepat. Setelah mencari beberapa saat, Su Xiaotong akhirnya menemukannya dan berkata dengan heran, jadi namamu Zhao Senkong. Kita memang saling kenal. Sudut mulut Zhao Senkong berkedut. Bahkan orang seperti dia pun begitu marah karena Su Xiaotong membuatnya tertawa dan menangis. Hahaha, Pak Tua Su, cucu perempuanmu sungguh menarik. Lu Wei berkata sambil tersenyum. Si Tua Su tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Melihat cucunya seperti itu, dia tidak bisa merasa senang sama sekali. Kakak Su, apakah ada cara untuk menyembuhkan penyakit anak itu? Su Gechang bertanya. Su Lao menggelengkan kepalanya. Saya telah mencari banyak orang, tetapi tidak ada jalan. Mendengar ini, Su Gechang menghela nafas. Pada saat ini, Su Xiaotong sudah berjalan ke batu ujian, menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya penuh kegugupan. Orang-orang dari negara Qian juga menjadi gugup, berharap Su Xiaotong dapat membuat gebrakan besar dan menekan kesombongan Zhao Senkong. Su Xiaotong meletakkan satu tangan di batu ujian, dan sesaat kemudian, cahaya terang membubung ke langit. Saat cahaya itu melonjak, sosok Su Xiaotong tampak tenggelam. Jenius lainnya. Apa yang terjadi hari ini? Begitu banyak orang jenius muncul. Di 3 kerajaan, ada banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Semua orang membicarakannya dan kagum pada bakat Su Xiaotong. Sayangnya, ini masih agak pendek. Di loteng, Chen Mu berkata sambil mengerutkan kening. Mereka semua adalah veteran dengan penglihatan tajam, jadi mereka secara alami dapat melihat sekilas bahwa meskipun kecerdasan Su Xiaotong juga sangat mempesona dan menakjubkan, namun paling banter tidak jauh berbeda dari Guo Zhen. Namun, dibandingkan dengan Zhao Senkong, masih ada sedikit selisih. Mungkin kesenjangan ini sangat kecil, tetapi ada dan tidak dapat diabaikan. Sudah kukatakan sebelumnya, Zhao Senkong adalah yang terkuat. Guo Zhen dan Su Xiaotong tidak ada apa-apanya. Kata lelaki tua bermargayan itu lagi dengan bangga. Melihat penampilannya, Nyonya Gu dan Pak Tua Su ingin menamparkan wajahnya. Fang Lin menatap cahaya itu dan mendesah dalam hati. Su Xiaotong memang sangat berbakat, tetapi dia masih sedikit kalah dari Zhao Senkong. Namun hal ini tidak mengherankan. Lagi pula, Zhao Senkong memiliki tubuh obat 100 tingkat yang halus, dan usianya beberapa tahun lebih tua dari Su Xiaotong. Wajar saja jika Su Xiaotong tidak bisa dibandingkan dengannya. Jika Zhao Senkong tidak hadir di konferensi alkemis ini, maka Su Xiaotong dan Guo Zhen akan menjadi 2 orang yang paling mempesona dan menarik perhatian. Tetapi pada saat ini, kecerdasan Zhao Senkong mengalahkan semua orang, membuat mereka yang hadir dari negara Meng dan Qian merasa sedikit terengah-engah. Su Xiaotong berjalan kembali dengan sedikit kecewa.
Meskipun dia tidak begitu ingat siapa saja orang-orang di sekitarnya, dia tahu bahwa dia datang ke sini atas nama Liga Qiangwo dan ingin membawa kejayaan bagi Liga Qiangwo dan... Tidak apa-apa, Nona Sukita tidak lebih buruk dari Zhao Shenkong. Seseorang di ruangan itu berkata sambil tersenyum. Su Xiaotong menatap Fang Lin dengan keraguan di matanya. Fang Lin segera tahu bahwa wanita ini telah melupakannya lagi. Fang Lin, mengapa kamu tidak mencobanya? Saat ini, Li Jianlong berkata kepada Fang Lin. Fang Lin menggelengkan kepalanya berulang kali, aku tidak akan pergi. Kamu sengaja ingin mempermalukanku. Li Feng mendengus dingin, aku pikir kamu tidak punya keberanian sama sekali. Fang Lin tertawa dan berkata, lalu kenapa kalau aku tidak punya keberanian? Li Jianlong mengerutkan kening Fang Lin, kamu juga anggota negara Qianku. Kamu datang untuk berpartisipasi dalam konferensi alkemis kali ini, dan kamu harus memenangkan kejayaan bagi negara Qian. Ketika saatnya tiba, bagaimana kamu bisa takut dan tidak maju? Fang Lin menatap Li Jianlong dengan jijik, jangan menuduhku apapun. Konferensi alkemis bahkan belum dimulai, dan kamu sudah mengatakan bahwa aku takut untuk maju. Li Jianlong berkata dengan tenang, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan Zhao Shenkong, setidaknya kamu harus berani bersaing dengannya. Kalau tidak, bagaimana negara Yun dan negara Meng akan memandang negara Qian kita? Apakah kamu pikir negara Qian kita adalah sekelompok pengecut? Kata-kata ini membuat para alkemis lain dari kerajaan Qian merasa sedikit gelisah, dan mereka semua mendatangi batu ujian. Beberapa sinar cahaya muncul satu demi satu. Bakat orang-orang ini cukup bagus, tetapi setelah penampilan Zhao Shenkong, Guo Zhen dan Su Xiaotong, mereka tampak sangat biasa saja. Sebagai perbandingan, negeri Yun memiliki jumlah orang jenius terbanyak. Kecuali Zhao Shenkong, yang lainnya juga merupakan yang terbaik di antara rekan-rekannya. Di sisi lain, kerajaan Qian tampak sangat lemah. Kecuali Su Xiaotong yang cukup menakjubkan, semua orang tampak biasa-biasa saja, terutama Fang Lin yang bahkan tidak berani menguji bakatnya. Pada saat ini, semua orang menatap Fang Lin. Orang-orang dari negeri Yun dan Meng memandangnya dengan jijik dan geli, sedangkan orang-orang dari negeri Qian sangat kecewa terhadap Fang Lin. Mengapa kalian semua menatapku seperti itu? Fang Lin berkata tanpa daya. Hanya kau yang tersisa, bagaimana menurutmu? Seseorang dari negara bagian Meng berkata dengan nada bercanda. Fang Lin, apakah kamu begitu pemalu? Li Jianlong menggunakan metode provokasi yang paling sederhana untuk merangsang Fang Lin. Di loteng, baik Nyonya Gu maupun lelaki tua bermargayan tengah menatap ke arah Su tua. Lelaki tua bermargayan itu berkata, sudah kubilang Fang Lin tidak akan pernah menjadi orang hebat. Dia hanya cukup beruntung karena telah mempelajari teknik alkimia kuno. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapi bakatnya sendiri. Dia sama sekali tidak layak untuk dilatih. Meskipun Nyonya Gu tidak mengatakan apa-apa, dia mengangguk sedikit dan tidak menanggapi Fang Lin dengan serius. Ada apa dengan anak ini? Suge Chang dan dua orang lainnya juga bingung. Sekalipun kamu, Fang Lin, tahu kalau bakatmu tidak sebaik Zhao Shenkong dan yang lainnya, kamu tidak perlu takut begitu, kan? Bukankah lebih memalukan bahwa Anda bahkan tidak punya keberanian untuk mencoba? Su tua tampak sangat tenang, tetapi dia juga sedikit bingung. Menurutnya, bakat Fang Lin seharusnya tidak lebih lemah dari Su Xiaotong, tetapi mengapa dia tidak berani mencobanya? Mereka tentu tidak tahu bahwa alasan Fang Lin tidak mau menyentuh batu ujian itu adalah karena dia takut bakatnya yang luar biasa akan membuat mereka takut. Tetapi saat ini, aku tampak seperti seorang pengecut. Bagaimana saya bisa menoleransi hal ini? Bukankah itu hanya sebuah batu ujian? Bagaimana mungkin aku, sang Master Alkimia Agung, merasa takut? Pada saat itu, Fang Lin tidak mengatakan apa-apa dan langsung berjalan ke batu ujian. Haha, pengecut ini akhirnya tidak bisa menahannya. Seseorang tertawa. Fang Lin berbalik dan melotot ke semua orang, buka mata kalian lebar-lebar dan lihat. Setelah Fang Lin meneriakkan ini, dia berjalan ke batu ujian dengan ekspresi heroik dan percaya diri, memandang dunia dan semua pahlawan. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua terkejut. Baik Zhao Shenkong, Guo Zhen, atau siapapun, meskipun mereka memandang rendah Fang Lin di permukaan, pada kenyataannya, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan Fang Lin. Alasannya sederhana, Fang Lin cukup terkenal di 3 kerajaan. Terutama berbagai penampilan Fang Lin sangat menakjubkan. Terlebih lagi, Fang Lin adalah yang termuda di antara kelompok itu, tetapi dia sudah menjadi alkemis tingkat ketiga, yang cukup untuk membuktikan bahwa bakat Fang Lin tidak lemah. Meskipun Zhao Shenkong, Guo Zhen, Su Xiaotong dan lainnya sangat memukau, Fang Lin tidak dibayangi oleh kecemerlangan mereka. Pada saat ini, Fang Lin hendak membuktikan bakatnya, dan semua orang juga ingin melihat seberapa hebat bakat Fang Lin, yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian. Fang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan meletakkan satu tangannya di batu ujian.
Titik titik titik. Titik titik titik. Pada saat ini, semua orang menahan napas, dan keadaan di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Sesaat kemudian, sebuah cahaya menyala, dan tepat ketika semua orang membelalakan mata, ingin mengaguminya, cahaya itu datang dan pergi dengan cepat, lalu menghilang dalam sekejap. Ya, hilang begitu saja seperti tren, sangat terang saat melintasi langit, namun lenyap dalam sekejap mata. Seluruh tempat itu sunyi. Sekalipun jarumnya jatuh, bunyinya akan renyah dan menyenangkan. Fang Lin juga tertegun, menatap kosong ke batu ujian dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Fang Lin tertegun. Ia mengangkat dan menurunkan tangannya pada batu uji, berulang kali, mencoba berkali-kali. Batu ujian ini tampaknya telah mati. Tidak peduli berapa kali Fang Lin mengoleskannya, tidak ada reaksi. Ekspresi orang-orang di sekitarnya sama dengan Fang Lin, bingung dan aneh. Di loteng, beberapa orang tua saling berpandangan, dan tidak ada seorang pun yang mampu berbicara. Apa yang sedang terjadi? Seorang pemuda dari negeri Yun bertanya dengan hati-hati, mengganggu suasana indah dan tenang di sekitar mereka. Semua orang menatapnya, dan dia menundukkan lehernya karena takut, mengira bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Ahem, yah, kurasa batu ujian ini terlalu sering digunakan hari ini. Agak tidak efektif. Fang Lin berkata dengan serius, tanpa menunjukkan rasa malu sedikit pun. Namun kata-katanya membuat keempat Diaken Liga dan memutar mata mereka. Batu ujian tidak akan mengalami kerusakan kecuali jika pecah. Anda seharusnya tidak berbohong sampai keterlaluan. Hahaha. Tiba-tiba seorang pemuda dari negeri Meng tertawa. Seketika itu juga, satu persatu orang mulai tertawa terbahak-bahak sampai-sampai mereka terjatuh ke depan dan ke belakang, dengan mulut tidak dapat mengatup. Ya ampun, Fang Lin ini benar-benar aneh. Sungguh membuka mata melihat betapa lemahnya bakatnya. Apakah aku berkhayal? Apakah tadi ada cahaya? Semua orang di sekitar tertawa terbahak-bahak, terutama orang-orang dari negara Yun dan Meng, mereka semua sangat bahagia. Mereka tidak pernah menduga kejadian sedramatis itu akan terjadi. Mereka telah membayangkan banyak skenario sebelumnya, tetapi tidak ada satupun yang seperti ini. Hasilnya sungguh tidak terduga. Para alkemis di kota Blackding tidak dapat menahan tawa dan menggelengkan kepala. Menurut mereka, Fang Lin adalah tipe orang yang datang ke sini hanya untuk mempermalukan diri sendiri dan tidak layak diberi harapan apapun. Di negeri Qian, setelah keheranan awal, dua anggota keluarga Li juga menunjukkan seringai main-main di wajah mereka. Su Xiaotong membelalakan matanya dan menatap Fang Lin dengan tak percaya. Yang lainnya semua mendesah, jelas kecewa dengan penampilan Fang Lin. Di loteng, si tua Su tertegun dan mengusap matanya tanda tak percaya, sedangkan lelaki tua bermarga Yan tertawa terbahak-bahak. Aku tidak pernah menyangka Fang Lin ternyata orang yang tidak berguna. Rumor-rumor itu sangat dibesar-besarkan, tetapi ternyata dia sangat tidak tertahankan. Orang tua bermarga Yan itu tertawa bercanda. Ibu Gu juga mencibir dua kali dan tidak lagi memperhatikan Fang Lin. Reaksi batu ujian menunjukkan bahwa bakat Fang Lin dalam bidang alkimia sangat rata-rata, bahkan tidak sebaik seorang jenius biasa. Orang seperti itu tentu saja tidak layak mendapat banyak perhatian. Bakatmu terlalu buruk, bahkan jika kamu memiliki beberapa kesempatan, akan sulit bagimu untuk memiliki masa depan. Chen Mu berkata sambil mengerutkan kening. Lu Wei melengkungkan bibirnya, tetapi jarang mengatakan apapun. Zhuge Chang tersenyum pahit dan melirik Su tua dengan ekspresi simpati di wajahnya. Tidak seorang pun yang dapat membayangkan bahwa bakat Fang Lin begitu lemah. Sebelum ini, semua orang mengira bahwa meskipun dia tidak sebaik Zhao Shenkong dan dua orang lainnya, dia tidak akan jauh lebih buruk. Sekarang tampaknya semua orang melebih-lebihkannya. Dan sungguh menyedihkan bahwa Tuan Su masih memperlakukan orang seperti itu sebagai harta karun. Si tua Su memasang wajah masam, namun tidak berkata apa-apa. Dia tentu saja kecewa, tetapi dia tidak kehilangan ketenangannya. Bakat tidak mewakili segalanya. Fang Lin memiliki kesempatan yang tidak dimiliki orang lain. Dia tidak akan lebih lemah dari para jenius itu di masa depan. Zhuge Chang menasihati. Su Lao mengangguk, dan berkata dengan seluruh kekuatannya, selama kamu memasuki Menara Danji, bakatmu dapat ditingkatkan. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terkejut. Haha, kamu masih ingin Fang Lin memasuki Menara Danji. Apakah kamu sedang bermimpi? Kata lelaki tua bermarga Yan itu dengan nada sangat meremehkan. Tidak ada kemungkinan bagi Fang Lin untuk memasuki Menara Danji. Kata Nyonya Gu terus terang. Tuan Su menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum, apakah itu mungkin atau tidak, itu bukan keputusan Anda atau saya. Itu tergantung pada kinerja mereka sendiri. Meski begitu, Pak Tua Su sendiri sebenarnya tidak terlalu percaya diri. Bagaimanapun, Zhao Shenkong terlalu mempesona. Pada dasarnya,
dia pasti akan mendapatkan tempat untuk memasuki Menara Danji. Selain itu, Guo Zhen dari negara Meng juga merupakan karakter yang kuat, tidak lebih lemah dari Su Xiaotong. Hanya ada 3 tempat yang tersedia, dan sangat sulit bagi Fang Lin untuk bersaing dengan orang-orang ini. Di hadapan batu ujian, Fang Lin tampak sangat tenang saat mendengarkan ejekan dan sarkasme yang tak tertahankan. Namun, dia sangat bingung dalam hatinya. Apa sebenarnya batu ujian ini? Apakah benar bakatku seburuk itu? Tidak mungkin, Fang Lin langsung membantah gagasan ini. Bakatnya tidak ada hubungannya dengan kata miskin. Dengan jiwa alkimianya, jika bakatnya saja masih dianggap kurang, maka tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang berani menyebut dirinya seorang jenius. Fang Lin agak bingung, dan kembali menatap batu ujian, tetap saja tidak ada yang aneh. Apa yang masih kau lakukan? Kau ingin mencoba lagi dan mempermalukan dirimu sendiri lagi. Li Feng mencibir. Fang Lin sedikit mengernyit, mengabaikan suara-suara mengejek, dan meletakkan tangannya di batu ujian lagi. Kali ini lebih baik lagi, setelah beberapa saat, tidak ada reaksi sama sekali. Hahaha, sepertinya bakat orang ini sangat buruk. Bahkan batu ujiannya pun tidak bereaksi. Orang-orang dari kerajaan Meng dan kerajaan Yun semuanya mengeluarkan suara-suara mengejek. Hari ini adalah hari yang sangat menyedihkan bagi Fang Lin. Setelah kembali ke kediaman mereka dari alun-alun, Qian Guo dan kelompoknya merasa sedih sekali, terutama Fang Lin yang nyaris depresi. Fang Lin tidak ambil pusing dengan ejekan dan sarkasme orang lain, tetapi ia merasa sangat aneh karena batu ujian itu tidak bereaksi sama sekali. Pada saat ini, Su Tua juga kembali dan bertemu semua orang. Dia terutama menatap Fang Lin dalam-dalam, dengan kerumitan yang tak terlukiskan di matanya. Fang Lin juga mengerti bahwa Tuan Su pasti melihat semua yang terjadi di alun-alun dan mungkin sangat kecewa padanya. Namun, Tuan Su tidak banyak bicara. Ia hanya meminta semua orang untuk beristirahat dengan baik, menjaga pikiran tetap tenang, tidak terlalu peduli dengan hal lain, dan berusaha sekuat tenaga untuk menyambut konferensi alkemis besok. Fang Lin sedikit terkejut, dan mengira Tuan Su akan mengatakan sesuatu. Sebenarnya Tuan Su ingin sekali mengatakan sesuatu, tetapi dia merasa tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Penurunan moral sudah jelas terlihat, dan mustahil untuk sepenuhnya meningkatkan moral hanya dengan beberapa kata. Fang Lin tidak tidur sepanjang malam, dan seperti dia, si Tua Su juga tidak tidur sepanjang malam. Pada hari kedua, tepat setelah fajar, seluruh kota Heiding menjadi ramai dengan aktivitas. Karena hari ini adalah hari pembukaan resmi konferensi alkemis, segala sesuatunya telah diatur di alun-alun, dan banyak alkemis di kota telah berkumpul di sini untuk melihat keanggunan para alkemis berbakat dari 3 kerajaan. Lihat, orang-orang dari negeri Yun ada di sini. Itulah Zhao Shenkong, yang dikatakan sebagai jenius nomor 1 di konferensi alkemis ini. Semua orang yang datang dari negeri Yun kali ini adalah seorang jenius. Dipimpin oleh Zhao Shenkong, 10 orang dari kerajaan Yun datang ke alun-alun dengan tenang dan kalem, dan seketika terdengar suara pujian yang tak terhitung jumlahnya. Zhao Shenkong dan yang lainnya tampak sangat tenang, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan pujian seperti itu. Zhao Shenkong bahkan melambaikan tangan kepada semua orang dengan santai. Hampir pada saat yang sama, orang-orang dari negara bagian Meng juga muncul, dengan Guo Zhen berjalan di depan dan 9 orang lainnya mengenakan jubah hitam yang sama berjalan di belakang Guo Zhen. Mereka dari negeri Meng. Tampaknya bakat Guo Zhen tidak jauh lebih lemah dari Zhao Shenkong. Kudengar anak ini adalah ahli pil racun. Apa? Aku paling benci ahli pil racun. Diamlah. Kau tidak boleh mengatakan itu sekarang. Dibandingkan dengan popularitas 10 orang dari negeri Yun, penampilan kelompok dari negeri Meng menarik banyak pandangan dingin. Lagi pula, identitas Guo Zhen sebagai ahli pil racun terlalu sensitif, dan semua orang yang hadir adalah seorang alkemis, dan pada dasarnya tak seorang pun dari mereka yang memiliki kesan baik terhadap ahli pil racun. Guo Zhen tidak peduli dengan diskusi di sekelilingnya. Sebaliknya, matanya menunjukkan sedikit rasa jijik terhadap semua orang. Setelah orang-orang dari negara bagian Meng tiba, orang-orang dari negara bagian Qian datang dengan tergesa-gesa. Hei, orang-orang dari negeri Qian ada di sini. Konon katanya di antara mereka ada yang hanya mengisi kekosongan. Haha, apa maksudmu dengan mengocok? Jelas sekali kau berbakat. Ya, bakat alami. Dibandingkan dengan popularitas negeri Yun dan ketidakpedulian negeri Meng, kemunculan negeri Qian dan kelompoknya justru disambut dengan ejekan dan cemoohan dari banyak alkemis. Dan alasan untuk ejekan ini hampir seluruhnya disebabkan oleh Fang Lin. Kecuali Su Xiaotong, 8 orang lainnya dari kerajaan Qian semuanya mengeluh tentang Fang Lin. Tentu saja, hanya 2 orang dari keluarga Li yang mengungkapkan ketidakpuasannya. Meskipun orang lain merasa tidak puas dalam hati, mereka menyembunyikannya dengan sangat baik.
Ketika orang-orang dari Yun dan Meng melihat orang-orang dari Qian, terutama Fang Lin, mereka semua menunjukkan ekspresi mengejek di wajah mereka. Hari ini adalah hari ketika konferensi alkemis 3 kerajaan diadakan di kota Heiding milikku. Para pahlawan dan jenius dari 3 kerajaan berkumpul di sini, yang menunjukkan bahwa aliansi alkemis kita makmur. Zhuge Chang berdiri di alun-alun dan berbicara keras kepada semua orang. Begitu selesai berbicara, Chen Mu yang berpakaian rapi berkata konferensi alkemis ini adalah kesempatan bagi para alkemis muda dari 3 kerajaan untuk bertukar ide dan belajar satu sama lain. Ini juga merupakan kesempatan untuk memajukan kemakmuran aliansi alkemis 3 kerajaan. Saya harap Anda akan menghargai kesempatan ini dan menunjukkan sikap dan kekuatan terbaik Anda untuk menyukseskan konferensi ini. Setelah jeda, Chen Mu menatap semua orang dan ekspresinya menjadi tegas pada konferensi alkemis ini. Saya harap kalian akan berperilaku baik. Jika kalian melakukan kesalahan, kalian akan dihukum paling berat oleh kota Blackding. Tidak ada keringanan. Saat dia mengatakan ini, seluruh aura Chen Mu berubah. Awalnya, Chen Mu terlihat lembut dan sopan, dan berbicara dengan serius, sedikit seperti seorang sarjana yang tenang. Tetapi saat ini, Chen Mu tampak seperti orang yang berbeda, dengan aura pembasmi di sekujur tubuhnya. Meski dia tidak berbuat apa-apa, dia tetap saja menakutkan. Semua alkemis yang telah lama tinggal di kota Heiding tahu bahwa di antara 3 orang yang bertanggung jawab atas kota Heiding, Zhuge Chang adalah orang yang lembut dan rendah hati, serta memiliki status tertinggi di kota Heiding, dan merupakan penguasa kota. Chen Mu tegas dan kuno. Dia adalah wakil Zhuge Chang dan bertanggung jawab atas hukum pidana kota Heiding. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan yang besar. Dia selalu memberikan hukuman berat kepada mereka yang melanggar peraturan kota Heiding, yang membuat orang-orang takut dari lubuk hati mereka. Dahulu kala ada sekelompok alkemis asing yang mengandalkan keterampilan dan jumlah mereka sendiri, menyebabkan masalah di kota Heiding. Kemudian, dalam waktu kurang dari 3 hari, sekelompok orang ini ditangkap oleh anak buah Chen Mu, lalu kepala mereka dipenggal satu persatu dan digantung di atas tembok kota di depan semua orang di kota. Pemandangan hari itu masih diingat dengan jelas oleh banyak orang di kota Heiding. Dibandingkan dengan Zhuge Chang, para alkemis di kota lebih takut kepada Chen Mu, wakil penguasa kota. Adapun Lu Wei, dia orang aneh. Dia tidak peduli tentang apapun pada hari kerja dan hanya muncul pada beberapa kesempatan ketika diperlukan. Setelah Chen Mu selesai berbicara tentang beberapa tindakan pencegahan, dia melangkah mundur dan menyerahkan tempat itu kepada Zhuge Chang. Saya rasa kalian semua tahu bahwa di konferensi alkemis ini, akan dipilih 3 tempat untuk memasuki Menara Danji. Selain itu, orang dengan penampilan terbaik di konferensi ini akan bisa mendapatkan pil Taiyuan. Zhuge Chang berkata, dan menjatuhkan berita lain yang sangat mengejutkan. Semua orang terkejut ketika mendengar ini, bahkan lelaki tua bermarga Yan, lelaki tua Su, dan perempuan tua Gu pun menunjukkan ekspresi terkejut. Jelas, bahkan mereka bertiga tidak tahu sebelumnya tentang hadiah Taiyuan dan ya dewa, mereka bahkan ingin memberikan pil Taiyuan sebagai hadiah. Kapan Tuan Kota Zhuge menjadi begitu murah hati? 1 pil Taiyuan sudah cukup untuk membuat anak-anak muda ini gila. Banyak orang membicarakannya, dan kata-kata mereka mengungkapkan keterkejutan dan kecemburuan. Pil Taiyuan adalah ramuan tingkat 5 yang hanya dapat disempurnakan oleh 5 alkemis Ding. Terlebih lagi, efek obat dari pil Taiyuan dapat memungkinkan pemakainya untuk segera menerobos 2 alam kecil dan membersihkan seluruh tubuh, membuat fondasinya lebih kokoh, dan tidak akan ada masalah peningkatan yang terlalu cepat dan menyebabkan alam menjadi dangkal. Selain itu, alkemis yang memperoleh pil Taiyuan dapat pergi ke Liga Suanguo dan untuk pelatihan tingkat lanjut selama 1 tahun. Zhuge Chang berkata lagi dengan cara yang mengejutkan. 350.